Engkau jadikan itu adalah karya-Mu. Kami ingin jauh lebih dekat dengan Engkau Bapa. Hanya sejauh doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, tinggal besertaku. Thank you Jesus. Come on, sing it. Mampirlah dengar doaku, Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom semua. Amin. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah penuh sukacita, baik yang di bawah, duduk maupun yang di atas, ya. Saya percaya kita semua penuh dengan kemuliaan Allah. Saya percaya kita semua penuh sukacita. Kita datang ke tempat ini, kita mau fokus untuk memuji, memuliakan Allah kita dan menyembah Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu. Kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup dan luar biasa. Biar kami semua yang saat ini datang Bapa, kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami Engkau secara luar biasa, pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun beban yang kami bawa ke tempat ini, kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Dan kami pulang dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu pimpin ibadah kami pagi ini untuk kami dapat memuji muliakan-Mu dengan penuh sukacita dan kebebasan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Tuhan, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Saya yakin semua siap memuji Tuhan. Kita mau berlompat, bersorak dengan semangat dan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya. Mari kita sambil bertepuk tangan.
apapun yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan, jangan lelah. Karena Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya
Kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menguatkan kami. Dan hidup kami adalah menghadapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Haleluya. di dalamku, jadi bukti Dalam nama Yesus Tuhan, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Tepuk tangan, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Dan Engkau siap memberkati kami lewat firman yang sebentar kami akan dengar. Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Firman-Mu memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Oleh firman-Mu kami dipulihkan.
Oleh firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami disembuhkan. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat. Luar biasa. Keren banget ini. Shalom. Ya. Dulu kalau di tempat yang lama hampir tiap bulan ya. Pelayanan, khususnya anak-anak remaja. Saya lihat anak-anak remaja udah besar-besar ya. Oke. Retreat dulu ya, sampai 2-3 hari. Wah, akrab. Pertama kali kenal dengan GBI Jelambar Timur ini dibawa oleh teman saya, namanya Yopi. Ya, sekarang ada di Solo. Ya, gembala sidang di sana. Jemaat yang dikasihi Kristus, yang belum tahu ya boleh saya kasih tahu nama saya. Walaupun nggak nanya, saya kasih tahu nggak apa-apa ya. Nama saya Hari Sempulur, tuh ya. Pelan-pelan sempulurnya. Kalau cepat jadi semprul gitu nanti. Tinggal di Depok. Ya. Iya, tinggal di Depok. Biasa kalau pelayanan istri saya selalu ikut ya. Dan anak saya nomor 2. Ini ya. Tadi yang saya masuk. Yang WL tadi udah senyum-senyum katanya. Namanya Lydia. Oke. Dulu pernah satu kos di jalan apa, Lid? Di Jalan Paksi, ya, di daerah Petamburan. Lydia semester 1, saya sudah semester 5. Ya. Jadi pernah pelayanan bareng juga. Emang suaranya melengking masih tinggi sampai sekarang. Enggak nyampe tadi saya. Oke. Dalam pelayanan-pelayanan seperti yang Tuhan mau. Tuhan tuh gini loh. Tuhan ciptakan kita. Ditebus hidup kita. Disiapkan hidup kekal bersama dengan Yesus. Tapi selama kita di dunia. Tuhan mau kita nih melayani Dia. Amin. Katakan sama-sama, melayani Yesus. Ya, kalau kita melayani Yesus berarti Yesus yang bertanggung jawab kepada kita. Kalau kita melayani Yesus, Yesus yang akan atur semuanya. Yang jadi masalah adalah banyak orang gak mau melayani Dia, tapi mau diberkati oleh Dia. Tidak mau melayani pekerjaannya, tapi mau berkatnya. Ini yang membuat Tuhan jadi bingung ini. Ya, kalau kita tidak mau melayani, dengar baik, saking cintanya Tuhan kepada kita, Tuhan akan tetap mengarahkan kita kepada pelayanan yang benar itu. Baik pelayanan secara pribadi maupun pelayanan secara keluarga, terlebih pelayanan secara gereja dalam arti organisasi. Wah. Gereja juga harus melayani. Jemaatnya melayani, ya. Masing-masing pribadi yang disebut pelayan Tuhan pasti harus melayani. Secara organisasi, gereja harus melayani. Bagaimana Pak Pendeta? Gereja harus melayani. Gereja yang harus melayani adalah gereja yang jadi berkat. Keberadaan gereja di tengah-tengah tempat ini pasti jadi berkat. Pasti jadi berkat Bapak Ibu. Ya, dan itu harus. Dan pelayanan-pelayanan yang saya lakukan adalah pelayanan untuk apa? Menuntaskan amanat agung. Saya masih di Departemen Pekabaran Injil. Di Departemen PI, Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia. Kemarin baru selesai mengadakan festival kabar baik. Mengundang seluruh ketua-ketua PI. Seluruh Indonesia dan luar negeri, dan selesai tanggal 23 sampai tanggal 25 Juli kemarin. Mereka sudah pulang membawa berkat-berkatnya. Apa yang harus mereka lakukan? Pelayanan seperti apa? Seperti ini. Kalau Tuhan yang mengutus kita, pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal 1.
Ini orang yang menolak pelayanan Tuhan. Contoh dari orang yang menolak pelayanan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Ya, oke. Ya, Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Yunus mengingkari pelayanan Tuhan. Atau Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ini contoh orang yang tidak mau melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ada banyak Yunus, tapi Alkitab menulis Yunus yang mana? Yunus bin Amitai. Apa arti bin Amitai? Apa artinya? Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Apa artinya? Yunus bin Amitai artinya apa? Yunus anaknya Amitai. Tapi kenapa bin? Kenapa bin? Karena begitu besar kasih Allah itu ayat ya. Karena laki-laki. Jadi bin. Kalau perempuan apa? Binti. Kalau perempuan punya ayah tan jadi apa? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, anaknya Amitai. Banyak Yunus di sana, tapi diperjelas oleh Alkitab. Bukan Yunus yang lainnya, tapi Yunus yang mana? Anaknya Amitai. Firmannya kayak apa? Ayat 2. Yunus, bangunlah. Bangunlah Yunus. Kemana? Pergilah ke Niniwe. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatan Niniwe telah sampai kepadaku. Jadi Yunus diperintahkan untuk pelayanan. Kemana tadi? Pelayanan ke? Niniwe itu di mana kalau sekarang? Di negara apa? Kira-kira. Niniwe. Kalau sekarang tuh negara apa kira-kira? Kelompok A, B, C. Ayo. Kelompok A. Pas. Oke. Kelompok B. Pas. Kelompok C. Dilempar. Oke. Irak Bapak Ibu. Sekarang namanya Baghdad. Tuhan kan tahu harusnya. Kenapa Baghdad? Tuhan gak ingat waktu saya kecil, kata Yunus. Kan orang-orang Baghdad, orang-orang Niniwe masuk ke kotaku. Menjarah semua barang-barang yang ada di kotaku. Yunus tinggal di Nazaret. Nazaret ke Niniwe sekarang ini ya cuma 2 jam saja. Naik bus, 2 jam. Tuhan gak ingat bagaimana orang-orang Niniwe masuk ke kotaku. Menjarah semua barang-barang. Bahkan beberapa wanita dibawa ke kota Niniwe. Dijadikan budak di sana. Aku harus ke sana. Gak ada tawar-menawar. Tuhan bilang pergi. Katakan kepada mereka. Kejahatannya sudah sampai kepadaku. Yunus diam. Akhirnya. Ya udahlah, kata Yunus. Iya. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dari Nazaret dia berangkat ke Yafo. Yafo itu sekarang nama kotanya Jaffa. Itu dekat Tel Aviv. Dari Tel Aviv ke Jaffa naik bus cuma 15 menit. Sampai ke Jaffa atau Yafo. Ya, kotanya enak banget. Ya, kotanya wah indah. Dan Yunus ketika dia berangkat dari Nazaret menuju ke Yafo, dia mungkin sambil mikir, Niniwe, Tarsis,
Niniwe, Tarsis. Tarsis itu di mana kira-kira? Kira-kira saja di mana? Hah? Deket Cengkareng, salah. Salah. Ada yang bilang deket Cengkareng. Maksudnya deket Cengkareng naik pesawat. Hah? Di mana kira-kira? Kelompok B? Pas. A? Pas. Atas? Dilempar pasti. Oke. Di mana? Ayo, ada ingat gak? Ayo. Ayo. Ada yang ingat? Di mana Tarsis? Spanyol. Ini Spanyol beneran, bukan separuh nyolong. Ini Spanyol. Bapak Ibu kalau ke Israel, dari Yerusalem menuju ke Nazaret, pasti berhenti di bawah kaki Gunung Karmel. Di bawah kaki Gunung Karmel, lalu semua suruh berhenti dan pemandu wisatanya bilang begini, Bapak Ibu lihat ke arah kiri, ada kota kecil sekali di ujung laut sana. Itulah Tarsis, itulah Spanyol. Hah? Dekat banget. Iya, Bapak Ibu boleh ke sana. Ya, Tarsis sampai hari ini kota yang paling nyaman, paling enak untuk healing. Untuk jalan-jalan, sekedar menikmati hiburan. Paling enak, paling nyaman. Dan Yunus hebat loh. Dia pilih Tarsis di Spanyol itu. Terus ada peserta yang nanya, Mister, bisa nggak kita ke sana? Bisa Ibu. Gimana caranya? Berenang. Dia bilang gitu. Berapa lama? 7 hari. Jangan lupa bawa paspor katanya. Karena itu sudah di luar Israel. Jadi Yunus pilih ke Tarsis. Dia jalan kaki dari Nazaret ke Yafu. Dari Nazaret ke Yafu, kalau naik bus 2,5 jam. Dengan kecepatan 100 sampai 110 km per jam. Jalan dia. Niniwe, Tarsis, Niniwe, Tarsis, Niniwe, Tarsis. Begitu sampai di Yafu, dia dengar orang teriak, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Ayo Tarsis, satu lagi berangkat, Tarsis. Geser ya, 46, itu angkot. Begitu sampai di sana, dia dengar teriakan Tarsis. Dia langsung ke loket. Dia ambil dompet untuk beli tiket. Awas ada copet. Dan kota di mana Yunus pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Sampai hari ini masih ada. Boleh videonya? Satu video yang ada ikan besar itu. Boleh? Iya. Biar Bapak Ibu mimpi dan rindu ke sana. Di tempat di mana Yunus waktu itu pertama kali diperintahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi ke Niniwe. Oke. Tunggu ya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini dia kotanya. Saya dan rombongan sedang berada di kota di mana waktu itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke, iya betul Niniwe. Tapi Yunus pergi ke Tarsis, dari sini tempatnya. Disinilah Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia berangkat ke Tarsis. Ya, ini kotanya. Nah, ini kotanya. Ya, tadi ini grup kami. Sekarang mau makan siang dulu. Ya, mau makan siang dulu. Mau ikut makan siang? Jadi di situ dia lihat Tarsis, Tarsis. Dia ikut dalam antrian. Berarti apa? Yunus tidak mau melayani Tuhan. Karena pelayanan Tuhan memerintahkan Yunus untuk berangkat ke Niniwe. Tapi Yunus coba melawan kehendak Tuhan dengan tidak mau melayani dia. Apa akibatnya? Ketika Yunus tidak mau melayani Tuhan, yang pertama, dengar baik. Ya, ayat yang ketiga, masih ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu sama-sama ia membayar.
2, 3. Ia membayar. Stop. Lagi. 2, 3. Ia. Stop. Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan. Yang pertama. Engkau akan membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Itu dia. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak Pendeta. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak Hari. Dan saya tidak masuk dalam ikut kelas-kelas pelayanan. Setiap orang yang hadir hari ini, engkau adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang melayani di sini jelas, ikut pembinaan gitu, ya. Pelayanan di mimbar, pelayanan-pelayanan gereja, jenis-jenis pelayanan gereja yang paling berat, pelayanan yang seperti apa? Ayo, kira-kira. WL kah, khotbah kah, pemain musik atau apa? Pelayanan yang sesungguhnya paling berat. Wah, saya gini terus ini, benar. Oh, pengkhotbah Pak Pendeta, bukan. Pelayanan yang paling berat dan garis keras adalah penerima tamu di bawah. Jemaat terima lawatan Tuhan mulai dari penerima tamu. Kok gitu Pak Pendeta? Iya. Kalau penerima tamunya enak coba. Jemaat senang. Selamat pagi. Wah puji Tuhan. Wah Yesus senang loh. Datang lagi. Rajin banget. Ayo duduk depan. Coba kalau yang terima tamu cembetut. Enggak ngomong selamat pagi. Apalagi untuk yang baru datang. Baru ya. Baru. Bilang baru. Ya baru. Duduk depan. Duduk depan sendirian, celingak-celinguk. Nyari apa? Pintu keluar. Jadi penerima tamu itu garis keras. Jemaat terima lawatan Tuhan atau tidak dari penerima tamu. Serius. Makanya di gereja saya orang yang terima tamu dipilih orang-orang yang sudah beres dengan dirinya. Kalau hidupnya penuh kepahitan, engkau nyalamin transferon. Pagi. Mie kemarin belum bayar ya. Mau ibadah ditagih mie. Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan, yang pertama engkau akan membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Apa artinya Pak Pendeta? Engkau selalu kekurangan. Kerja capek. Begitu gajian, besok habis. Gaji 4,5 loh. Tahu arti 4,5? Tanggal 4 gajian, tanggal 5 koma. Kau capek. Karena engkau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Baru gajian kemarin. 4 hari, ya ampun. Udah ke warung sebelah. Ngutang ya. Karena engkau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Gak ada kejutan-kejutan dari Tuhan. Gak ada mujizat yang tiba-tiba tercengang dengan caranya Tuhan. Yunus membiayai perjalanannya sendiri. Karena apa? Dia menolak pelayanan Tuhan. Kalau seandainya ya, saya suka bayangin nih. Kalau seandainya Yunus ke Niniwe nih ya. Kan harus naik perahu juga. Dia ngantri di loket sama. Tiba-tiba, kan dia seorang nabi. Tiba-tiba ada jemaat yang pernah dia layani. Pak Yunus, mau kemana? Mau ke Niniwe. Ngapain? Ngantri. Pak Yunus sini. Gak usah ngantri tiket. Kemarin saya beliin anak saya tiket. Gak bisa cuti anak saya. Buat Pak Yunus. Kau pernah alami kejutan kayak gitu? Kau pernah? Tiba-tiba gak ada beras. Ada orang kirim beras. Tuhan yang membiayai perjalananmu. Saya sering alami begitu. Kalau khotbah di Citraland tuh ya, itu 3 sesi begitu.
Ada gereja kan di situ. Kalau sesi ketiga itu habis makan siang. Sesi 1, sesi 2. Terus ada istirahat 1 jam. Saya naik ke atas ke food court itu. Jalan tempat. Pesan makanan. Walaupun di gereja disiapin makanan. Saya bilang, mau ke atas ya? Oh boleh Pak Ari. Jangan lupa. Jam 1 masuk siap. Ke atas. Duduk sendirian di food court. Panggil pelayan. Kalau manggil pelayan itu sopan. Gak usah teriak-teriak. Mas gitu. Mas. Kalau gak dengar, Mas. Mas sini. Ya Pak. Makanan apa yang paling cepat? Saya kalau pesan makan tuh paling cepat tuh suka saya. Soto Pak. Lama enggak? Enggak Pak, udah panas semua Pak. Oke soto ya. Ada soto apa? Ada daging, ada ayam. Ayam aja. Oke. Dicampur Pak, dipisah. Dipisah ya. Nasinya dipisah. Baik Pak. Pisahnya jangan jauh-jauh. Kenapa Pak? Nanti kangen. Oke. Minumnya Pak, teh tawar aja. Pakai es, gak usah. Manis Pak, gak usah, tawar aja. Kenapa gak mau manis? Gak usah manis-manis, yang penting setia, saya bilang. Mau dicatat? Datang, jangan lupa berdoa. Kalau mau makan berdoa. Lipat tangan doa. Doa untuk makan itu gak usah seperti doa syafaat. Segala bangsa dan negara didoain. Pemilihan presiden, pelantikan presiden, pemindahan ibu kota ke IKN. Wah lama banget itu. Saya pernah dapat temen yang kalau doa syafaat itu panjang banget doa makan. Begitu amin saya udah kelar selesai makan. Loh, Pak Ari mana makanannya? Udah habis. Tuhan berkati makanan ini. Sehat dalam nama Yesus. Amin. Saya makan. Saya lihat jam masih ada waktu, saya buka-buka handphone. Tiba-tiba jam 1 panggil pelayan lagi. Mas, Bill, berapa? Sudah ada yang bayar Pak. Hah? Siapa yang bayar? Tuhan, bukan Pak. Tadi keluarga yang duduk di sana. Waduh, kemana orangnya? Udah pergi? Ya, kok iya Pak? Kamu tahu gak siapa dia? Gak tahu Pak. Nomor teleponnya? Gak tahu juga Pak. Emang kenapa kalau tahu nomor teleponnya Pak? Saya mau nambah lagi. Gak pernah dapat kejutan-kejutan kayak gini? Wah, layani Tuhan. Tuhan akan membiayai perjalanan hidupmu. Serius Bapak Ibu. Yunus, karena dia tolak pelayanan Tuhan. Keren banget tuh kalimat. Yunus membayar biaya perjalanannya. Tuh, sedih terus kan. Sedih. Secara pribadi saya melayani Tuhan. Secara keluarga saya melayani Tuhan. Bagaimana? Jadi berkat. Saya ini sudah 10 bulan ini jadi ketua RW Bapak Ibu. Di lingkungan saya. Ketua RW. Siapa di sini yang ada yang RT RW ada gak? Nah kalau ada pemilihan ikut. Jadi berkat. Gara-gara istri saya waktu itu. Saya pelayanan di telepon. Pak ada lowongan. Lowongan apa? Ketua RW. Gak usah. Pak jadi berkat saatnya jadi berkat. Melayani Tuhan lewat masyarakat. Gak usah. Sibuk. Pelayanan anak jalanan. Ke Baduy. Belum lagi ke Israel. Gak usah. Udah tenang. Udah jangan ya, udah gak apa-apa. Saya pelayanan. Pas kampanye RW, ada foto saya di situ. Loh, nomor 7 saya. Ada 8 calon. Saya telepon istri, Ma, siapa yang kirim foto saya? Udah tenang, saya yang kirim kata istri saya. Udah tenang, saya tim ses. Tim ses dia. Ya udahlah, kampanye. Saya cuek aja. Tiba-tiba hari pencoblosan, ada 8 calon di situ. Masyarakat semua milih. Dipilih oleh masyarakat. Tiba-tiba pas penghitungan suara, Pak Lurah yang pimpin. Saya bilang dalam hati, kalau nama saya disebut pertama kali, berarti saya menang.
Dah itu aja saya minta tandanya Tuhan. Bener loh. Waktu dia ambil kertas suara. Pak Lurah lirik saya. Dia lirik saya gini. Saya lirik Pak Lurah. Lirik-lirikan. Dia sebut hari Sempulur. Orang teriak semua. Nomor 7. Wah, hari Sempulur. Terus nomor 7. Hari Sempulur. Wah, orang teriak terus. Terus bablas. Saya mimpin perolehan suara. Terus tiba-tiba calon nomor 4 teriak. Pak berhenti Pak katanya. Kenapa? Saya belum ada yang pilih. Dan kertas terakhir bilang. Hari Sempulur. Saya menang telak Bapak Ibu. 1 putaran. Bayangkan. Kalau engkau melayani Tuhan. Tuhan biayai perjalanan hidupmu. Amin. Ini Yunus kasihan. Dia tolak. Makanya dia membiayai perjalanan hidupnya sendiri. Berhasil sih dia ke Tarsis. Wah, naik kapal dia. Naik kapal. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir senang itu ya. Wah, dia naik kapal. Kemana tadi? Kemana tadi? Daerah mana? Negara apa? Spanyol. Nanti habis Tarsis, saya mau ke Real Madrid, kata dia itu. Nonton bola. Jat, wes. Tenang itu. Yunus senang, mungkin selfie. Wes, selfie diupload. Pakai background suara lagu. Kita bikin romantis. Kita bikin kue lapis. Tiba-tiba ayat 4. Keren. Ngeri loh. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Kalau engkau hanya baca ayat 4 dari kisah ini. Engkau akan berkesimpulan begini. Tuhan jahat banget ya. Tuhan menurunkan badai. Dengar. Ayat 4 ini muncul. Karena ada seorang yang tidak mau melayani Tuhan. Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan. Yang pertama, engkau membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Yang kedua, Tuhan menurunkan badai dalam hidupmu. Tuhan menurunkan badai ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan Yunus kepada panggilan semula. Jangan protes. Badai Tuhan, ya ampun badai berat banget nih keluargaku. Tuhan pengen engkau kembali kepada pelayanan semula. Panggilan semula. Orang-orang teriak-teriak yang ada di kapal itu. Jelas mereka gak ngerti Allahnya Yunus. Jelas yang mereka tahu mungkin pada saat tadi berlayar. Nahkoda lupa membuang sesajen ke laut. Makanya dewa laut marah. Ayo buang sesajen. Dia buang itu gandum, jagung, semua. Motor, belum ada ya. Kulkas apalagi belum ada. Ada, ini berat-berat. Apa nih ditutup kain nih? Orang tidur balikin lagi. Tapi tetap badai besar. Kebiasaan mereka begini. Mungkin di antara penumpang ini ada yang sedang melawan dewanya. Wah jangan gitu dong. Berarti kamu kita buang undi. Seluruh penumpang nama-namanya tadi. Diguntingin gitu nama-namanya. Masukin ke sedotan plastik. Wah. Begitu dibuka. Yunus bin Amitai. Ini orangnya. Yunus, mana? Aku Yunus. Kenapa kamu? Aku lari jauh dari hadapan Tuhan. Harusnya aku ke Niniwe, tapi aku ikut kalian. Gimana supaya badai ini berhenti? Buang saja aku ke laut. Kalimat buang saja aku ke laut. Itu sama dengan begini. Daripada ngelihat Niniwe diberkati Tuhan. Lebih baik aku mati. Ngeri. Orang yang gak mau ngelayani kadang-kadang punya kepahitan kayak gitu. Ya sudah.
Supaya mereka kan yang mereka mau, yang mereka pengen kapalnya selamat. Badai tenang. Nah ini sudah. Dia tarik tangan, dia tarik kaki di ayun-ayun. 1, 2, waktu mau 3, Yunus teriak. Wah, kenapa teriak? Kan 3 lempar, orang sampai 10. Boom, piur. Tuhan kirimkan ikan besar. Dalam rangka apa? Mengembalikan Yunus pada panggilan semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, layani Tuhan supaya engkau dibiayai oleh Tuhan. Layani Tuhan supaya engkau tidak membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Layani Tuhan supaya engkau tidak berhadapan dengan badai besar. Layani Tuhan supaya engkau diberitahu rancangan Tuhan yang besar. Akhirnya Yunus masuk perut ikan. Waktu ikannya datang aja ditanya, ikan. Mau kemana? Mau jalan-jalan Tuhan. Kok ngos-ngosan begitu? Kenapa? Habis ikut lomba Tuhan. Lomba apa? Lomba lari. Lari apa? Lari dari kenyataan. Makan tuh. Siapa Tuhan? Orang. Itu Yunus. Makan. Gak mau Tuhan. Saya gak biasa makan orang. Shh, makan. Ayo. Boleh Tuhan. Boleh. Shh. Begitu dekat Yunus, ikannya berhenti. Sep. Kenapa berhenti? Sebentar Tuhan. Doa dulu kata dia. Makasih. Sep. Dibawa Yunus ke Niniwe. Tuhan kadang-kadang turunkan ikan besar. Supaya engkau kembali kepada panggilan semula. Yaitu melayani Tuhan. Begitu sampai Niniwe. Tuhan bilang sama ikan. Muntahkan. Apa Tuhan? Muntahkan. Sekarang. Iya. Akan di daratan ya Tuhan. Boleh. Muntahkan. Kok enggak keluar Tuhan? Buka maskermu. Baik Tuhan. Dan ternyata. Orang-orang Niniwe itu tidak mengenal Allahnya Yunus. Mereka penyembah berhala. Penyembah Dagon. Dagon dalam bentuk ikan besar. Berarti ketika Yunus keluar dari mulut ikan. Orang bilang, titisan dewa ini. Itu loh penyertaan Tuhan. Jangan takut. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Maka Tuhan akan membiayai perjalanan hidupmu. Layani Tuhan. Maka Tuhan akan menghalaukan kalian. Menghindarkan kalian dari badai besar. Dan ikan besar itu. Kalau engkau bandel, engkau akan tetap membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Engkau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terus sekarang tundukkan kepala, tundukkan kepala, tundukkan kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau engkau bandel, engkau pasti akan membiayai perjalanan hidupmu sendiri. Hidupmu akan dihiasi dengan badai besar. Dan engkau diproses di perut ikan besar. Layani Tuhan. Maka Tuhan akan membiayai perjalanan hidupmu. Silakan pemain musik boleh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, glory Tuhan. Glory, glory, haleluya Bapak. Jangan bandel. Jangan sampai Tuhan mendatangkan badai besar. Hanya gara-gara engkau tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau jadi berkat. Pegang janjinya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Haleluya, haleluya.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, ya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi, yang mau angkat tangan boleh. Sekali, ya, amin. Dalam nama Yesus Tuhan, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekarang jemaat saja, jemaat sekali. Tuhan, jamah tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Pulihkan mereka dalam nama Yesus. Biar mereka kembali kepada panggilan semula. Yes, amin. Lagi jemaat lagi. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Lagi jemaat lagi. Sekarang yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Yang sedang kepahitan, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sekarang musik saja. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Yang angkat tangan berdoa sekarang. Tuhan, aku gak mau membiayai perjalananku sendiri. Aku mau melayani Engkau. Aku gak mau ketemu badai yang besar itu Tuhan. Aku gak mau ada di perut ikan besar Bapak. Bapak, aku mau kembali kepada panggilan semula. Melayani Engkau. Jadi berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau lihat air mata yang mengalir itu Bapak. Gak apa-apa, biar air mata itu mengalir. Gak apa-apa. Tuhan tidak pandang hina hati yang hancur. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tangan berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Panggilanmu masih ada. Tenang. Tuhan tidak lupa. Ayo kembali kepada panggilan semula. Layani Tuhan. Maka lihat. Kau akan dibuat tercengang dengan caranya Tuhan. Membiayai perjalanan hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Turunkan tanganmu. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, kiranya setiap kita dapat mengasihi dan melayani Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh
Bapak Hari Sempulur dengan tema Living in God's Will. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Wilis dengan tema Bersyukur atas berkat Tuhan. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Sabtu, kembali diadakan morning prayer pada pukul 5:30 pagi di gedung 52. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai Tuhan sanggup. Dan pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Koachen yang akan membahas mengenai The Fruit of Spirit, Peace. Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan barang-barang untuk donasi pasar murah. Barang-barang bekas dapat dikumpulkan di lobi lantai 1 gereja. Sekian pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Berkati pada pagi hari ini. Amin. Kita semua diberkati. Kita semua dipulihkan melalui firman-Nya yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Hari Sempulur yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga dimanapun Tuhan percayakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian saya mau bertanya, apakah hari ini ada di antara jemaat yang hadir, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Mungkin duduk di bawah atau duduk di atas. Oke, ya kami menyambut Bapak Ibu jika ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah kembali bersama kami minggu depan. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, ya kami menyambut. Tuhan memberkati. Kemudian berikutnya kita akan berikan korban syukur kita. Ya, kita akan mengadakan persembahan kita 2 kali. Yang bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti secara online dapat mengikuti memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera di layar ataupun secara online dengan memberikan persembahan melalui transfer rekening yang ada tertera di layar juga. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami dapat Bapa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami, mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami dapat dengan sukacita juga Tuhan pulang dari tempat ini. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan kami karena Engkau juga sudah memberkati kami Bapak dengan luar biasa. Dan kami akan berikan bersama kami ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Saya undang kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kami dari iman kepada iman, yang terus bertambah iman percaya kami di dalam Engkau Yesus Kristus Allah yang telah menyelamatkan kami. Biarlah kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Karena kami dengan iman percaya kami, meskipun kami belum lihat, kami percaya penyertaan Tuhan ada dan sempurna atas kehidupan kami. Pagi hari ini siapapun di antara kami, apapun yang menjadi kondisi kami, ketika Tuhan panggil kami dan kami mau meresponi panggilan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin kami, memberikan kepada kami keberanian untuk melangkah, memberikan kepada kami, menambahkan kepada kami iman untuk kami bertindak dan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Haris Sempulur yang telah menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Dimanapun Tuhan pakai, biarlah banyak jiwa dimenangkan. Kerajaan Allah bersorak-sorai. Terima kasih Bapak. Dan setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, apapun kondisi kami, buat setiap kami yang mengalami kelemahan fisik, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang kami terima. Kami yang lemah, kami yang goyah, kami dikuatkan
Dan kami yang putus pengharapan, kami boleh memperoleh pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Dan keluar dari tempat ini biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, studimu, dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini pulanglah, keluarlah, pergilah dan jadilah berkat. Pergilah dan jadilah terang, pergilah dan jadilah garam dimanapun engkau berada. Biarlah terang Kristus boleh nyata di atas kehidupanmu dan kau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, melalui Yesus Kristus yang telah mati dan mengasihi kita. Serta penyertaan dan penghiburan Roh Kudus yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Masih dalam posisi berdoa. Selamat pulang, Tuhan memberkati.